warisan suara leluhur. Sair-sair serta tembang menyelaras pada cerita legenda. Perlahan pula, di tengah derasnya perkembangan arus zaman, saya itu bagus sekali. Saya kira tidak seperti biasanya ya. Biasanya tuh anak-anak itu sudah baru beberapa saat sudah bosan, tapi tadi itu kok anak-anak bisa apa ya? Bisa fokus, kemudian bisa interaktif dengan pendongengnya. Lintang merasa dirinya sama seperti anak-anak. Alhamdulillah, dongengnya sangat menyentuh sekali, bisa membawa aspirasi anak-anak untuk taat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Saya sangat berterima kasih sangat sekali kepada pendongeng yang hadir pada hari ini dengan Pak Sabir. Alhamdulillah, beliau bersedia. Dia tengadahkan wajahnya ke langit. Menurut saya Pak, ini bagus. Artinya di dalam praktek ini anak-anak langsung bisa mempraktekkan, karena tidak hanya teori saja, tapi Bapak menyampaikannya dengan praktek, jadi bisa langsung digunakan sama anak-anak, langsung bisa diekspresikan dengan anak-anak. salam budaya. Dongeng adalah bagian dari karya sastra dan juga tradisi lisan yang kini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ini sudah mulai hampir punah. Tentulah ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa kita harus melestarikan seni budaya mendongeng. Ketika saya mengenal kesenian teater lewat seorang guru pada saat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Samsul Haidir, salah satu tokoh budayawan Kaltim, dan beliaulah yang banyak mengajarkan saya tentang kesenian. Kemana perginya wahai rimba? Datang di rumah kakek yang baik. Hanya menatap, lihat-lihat sungai Mahakam dari kejauhan. Semenjak tahun 80-an, Bung Sabir ini sudah intens bergaul dengan kami, terutama dengan almarhum Bapak saya, Abdul Latif Salam, di mana Bung Sabir terlibat dalam beberapa penggarapan, baik drama panggung, drama radio, maupun drama televisi. Dari pergaulan yang sangat intens dengan ayah saya tadi, ayah saya Pak Abdul Latif Salam melihat ada potensi lain yang dimiliki oleh Bung Sabir ini. Nah, ini yang ditekankan oleh ayah saya almarhum. Coba Bir, kamu cari sesuatu itu, kamu pelajari. Jadi garapan dongeng itu bukan hanya seorang pendongeng yang bercerita di depan anak-anak, tetapi ini sudah melibatkan sebuah produksi besar ya. Nah, seperti yang produksi Bung Sabir tentang sejarah berdirinya kota Samarinda. Itu Bang Sabir itu membuat sebuah panggung di mana di atasnya ada sebuah perahu layar, perahu pinisi. Dari atas Bang Sabir mendongeng. Dan ini tentunya sangat menarik, terbukti dari besarnya animo masyarakat, animo pelajar yang menyaksikan. Dan dongengnya tidak hanya ditampilkan dalam sehari dua hari, tapi beberapa hari, dan semua luar biasa. Menaruh respek, naruh hormat yang tinggi kepada Bung Sabir atas perolehan, atas pencapaiannya selama ini sebagai salah satu pendongeng Kalimantan Timur yang
tidak hanya harum di daerah, tetapi sudah juga dikenal di beberapa provinsi-provinsi lain. Putri apa? Putri Karang Melenu itu sosok putri yang cantik. Cantiknya seperti kalian. Kabulkan permohonan Kurang lebih 22 tahun barangkali ketika saya harus mendongeng. Dari pengalaman itu saya 10 tahun akhir-akhir ini juga mendongeng dengan barang-barang limbah ketika saya terlibat di dalam festival budaya di Muara Kaman. Pada saat itu saya bertemu dengan salah satu maestro penari Indonesia, Didi Nini Towo. Bahkan ketika beliau melihat boneka saya yang terbuat dari koran, beliau alhamdulillah memuji dan mengagumi karya yang saya buat. Bahkan beliau bersedia memberi nama boneka koran yang saya buat itu diberi nama Saputra. Di samping itu perlu diketahui 10 tahun akhir-akhir ini juga saya mendongeng dengan sarung. Karena buat saya sarung banyak hal yang menarik. Bahkan kita bisa membuat berbagai macam kostum yang berkarakter. Cukup dengan sarung atau barang limbah, maka saya bisa berinteraksi dengan dunia anak-anak yang ada di desa, kabupaten, kota yang saya kunjungi. Saya mengenal Bapak Muhammad Sabir SL sekitar 3 tahun yang lalu. Saya melihat beliau adalah sosok orang yang disiplin, tulus, dan sangat berdedikasi terhadap dunia anak. Beliau adalah seorang pejuang sejati menurut saya, karena beliau tidak pernah melihat apa yang saya dapat, tapi selalu mempunyai prinsip apa yang bisa saya beri. Setiap saya proyek bersama beliau, dia selalu menampilkan semaksimal mungkin apa yang beliau bisa. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Sabir mendapatkan perhatian lebih dari dermawan-dermawan yang baik hati, karena kemana-mana beliau itu selalu menggunakan kendaraan motor dan sering sekali macet di jalan. Dan semoga apa yang beliau perjuangkan, terutama untuk anak-anak di Indonesia, Allah ridho dengan kebaikannya dan menjadikan itu sebagai amal jariah untuk beliau. Sukses selalu Bapak Sabir. Salam literasi, salam budaya. Pengalaman ketika saya pertama kali mendongeng, awalnya di tahun 2000 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hingga sekarang terus mendongeng. Tentu banyak rintangan yang saya dapat. Jadi pengalamannya ya, kalau ketika motor macet, bannya bocor, terkadang panbelnya putus, dan sering juga itu mesinnya jim, kata orang bengkel. Ngejim kah apa itu, kata orang bengkel. Tapi tentu suka dukanya, apapun pekerjaannya, semua ada risiko. Dan terkadang juga kalau saya melatih anak-anak di beberapa desa kecamatan, terkadang ada pihak kepala sekolah atau pihak ibu guru yang membina anak-anaknya ketika saya harus melatih mereka untuk persiapan lomba bercerita di tingkat kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Mereka tidak punya biaya untuk berapa sih honor seorang pendongeng ketika harus melatih anak-anak. Ya, secara jujur saya tidak pernah memasang tarif atau meminta sekian, tidak. Yang terpenting anak-anak kita bina, kita jemput mereka agar mereka bisa
berbuat sesuatu ketika ingin berkarya demi sekolah, demi desa. Dan alhamdulillah mereka berhasil, ada yang bisa juara di kabupaten, ada yang bisa di juara provinsi, bahkan bisa mewakili ke tingkat nasional. Mulai apa kayak ini? Bikin boneka dari karton kardus untuk anak-anak. Maksudnya biar anak-anak bisa mendongeng dengan boneka dari kardus ini. Bagus itu. Sabir yang saya kenal sejak tahun 80-an adalah seorang seniman teater yang punya dedikasi dalam berkesenian. Sabir banyak terlibat dalam beberapa pagelaran atau pementasan teater lokal, regional, bahkan nasional. Bahkan saya pernah menyaksikan sendiri dongeng yang dia sampaikan itu disajikan di anak-anak SMP dan SMA waktu di Berau. Satu hal yang saya salut dengan Sabir, dia melakukan kegiatan mendongeng ini berkeliling di Kalimantan Timur, bahkan di luar Kaltim. Kemudian hal penting bagi kegiatan Sabir sebagai seniman dongeng sekarang adalah dia turut memajukan kebudayaan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, di mana dalam objek pemajuan kebudayaan itu tradisi lisan itu merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus dimajukan. Saya salut dengan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lalu apa yang terjadi? Lintang dan lanting, mulutnya terbakar. Kenapa saya memilih Sabir? Karena saudara Sabir memiliki potensi sangat bagus di bidang bercerita. Prestasi yang dia tunjukkan bagi saya cukup membanggakan. Karena dari beberapa kali lomba yang dijuri oleh saudara Sabir ini bisa mengantarkan Kalimantan Timur menjadi juara satu lomba storytelling tingkat nasional di Jakarta. Dan ini sangat membanggakan sekali bagi kami, karena selama pelaksanaan lomba yang menjadi juara selalu Jawa, Sumatera, dan Bali. Ternyata Kalimantan Timur di kancah nasional masih bisa memberikan harapan untuk juara satu. Beliau sangat luar biasa dalam berjuang sendiri, dengan inspirasi dan aspirasinya luar biasa yang kadang-kadang membuat saya iri. Dan beliau adalah sosok yang sangat-sangat sangat-sangat motivasi, memberi motivasi kepada siapapun itu yang bisa menerima motivasinya. Nah, jadi buat saya Pak Sabir adalah sebagai pendongeng yang terbaik di Kalimantan Timur. Lestari dongeng harus dibudayakan, asal jangan tertinggal zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi